Selamat datang kembali di acara podcast Pengadilan Agama Bangli. Saya Nadia Nurfadila selaku host dan Risma Yudhistira. Kami akan memandu podcast pada kesempatan kali ini. Dan pada podcast ini kita akan membahas tentang seluk-beluk perjalanan karir seorang hakim. Dan telah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Yang Mulia Ibu Nasoihatul Mufidah Esa selaku Hakim Pengadilan Agama Bangli. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mana. Alhamdulillah. Mbak Nadia, Mbak Risma gimana baik? Baik ya. Alhamdulillah. Nah, kita kan pengen tahu nih, kita pengen ngepoin seluk-beluk tentang perjalanan karir seorang hakim itu seperti apa. Tadi kan Ibu Mufidah ini merupakan seorang hakim muda ya di Pengadilan Agama Bangli dan pastinya juga di luar sana banyak yang kepo gitu ya. Iya. Nah, langsung aja Ibu kita memasuki pertanyaan pertama. Kan seperti yang sudah kita ketahui bahwa seorang hakim itu pasti ditempatkan di seluruh Indonesia dan pasti di rolling seperti itu ya Bu ya, tahun sekali. Nah, bisa diceritakan tidak Bu bagaimana perjalanan karir Ibu Mufidah selama ini dan ditempatkan di mana saja, bisa diceritakan? Ya, terima kasih Mbak Nadia, Mbak Risma, terima kasih atas kesempatan yang sangat membanggakan ini karena saya bisa sedikit bercerita tentang bagaimana sih profesi hakim itu sendiri. Meskipun saya termasuk masih belum terhitung lama karena saya diangkat hakim baru akan terhitung 2 tahun di bulan April depan seperti itu. Jadi apalah saya di profesi kehakiman ini yang masih junior dalam hal ini. Dalam hal ini adalah adik terakhir di korps hakim sendiri seperti itu. Perihal penempatan atau penugasan seorang hakim sendiri memang seluruhnya ditentukan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini. Dalam artian kita tidak bisa memilih, oh saya kepingin di Jawa nih, saya kepingin di Sumatera nih, saya kepingin di Bali, tidak seperti itu. Jadi semua penempatan yang diterima dan ditempatkan oleh hakim di bawah Mahkamah Agung sendiri adalah sesuai dengan yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Berikut nanti ketika perpindahan ataupun mutasinya seperti itu. Kebetulan awal saya kali penempatan hakim di Pengadilan Agama Bangli ini seperti itu, dan itu di luar dugaan juga seperti itu karena juga saya nggak terlalu berharap saya mau harus di mana penempatannya, harus dekat rumah, nggak seperti itu. Karena bagi saya ketika sudah memilih profesi seorang hakim itu nantinya adalah harus mau ditempatkan di seluruh penjuru Nusantara. Jadi tidak boleh pilih-pilih nih mau ditempatkan di Bali, di Sumatera, di Jawa, tidak seperti itu. Jadi apapun nanti ketika memang saya sekarang di Bangli, berarti memang tempat saya untuk menjalani profesi ini memang sudah ditentukan di Bangli, seperti itu Mbak. Oh, jadi memang dari awal sudah berkomitmen ya Bu, Benar sudah sekali. mendaftar atau ingin menjadi seorang hakim itu sudah siap ditempatkan di seluruh Indonesia dimanapun itu. Benar sekali. Meskipun secara formalnya kita sudah menandatangani surat pernyataan sebelum kita menduduki profesi hakim ini, yakni bersedia ditempatkan seluruh Nusantara atau seluruh Indonesia. Dalam hal itu meskipun di atas kertas berbunyi seperti itu bagi saya cuma formalitas, tapi inti dari surat pernyataan kita mau ditempatkan di seluruh pelosok Nusantara ini adalah bagaimana tentang kesiapan kita seperti itu. Jadi nanti tempat kita di mana, apa itu di pelosok sendiri pun atau di kota pun seperti itu harus tetap diterima karena memang intinya adalah untuk mengabdi seperti itu. Jadi tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh harus di kota yang dekat ini yang fasilitasnya banyak, tidak seperti itu. Jadi memang harus yang sudah kalau memang berkomitmen menjadi seorang hakim berarti dia harus mau ditempatkan di seluruh pelosok Nusantara ini seperti itu. Ikhlas ya Bu, harus mengabdi. Benar, harus mengabdi, harus ikhlas, itu yang utama. Karena memang kalau itu gak dikomitmenkan di awal itu akan menjadi sebuah beban dan berat hati seperti itu. Ternyata penempatannya jauh dari rumah seperti itu. Apalagi ketika nanti harus meninggalkan keluarga, terus meninggalkan suami, anak, itu yang paling menjadi beban ketika memang di awal tidak berkomitmen dan berteguh hati, bersiap diri akan ditempatkan di mana kita. Bu, hakim kan terkenalnya bersidang nih. Ya umumnya orang-orang kenal kerjaan hakim adalah bersidang gitu. Ada nggak sih pekerjaan lainnya selain sidang? Nah, terima kasih Mbak Ris. Sebenarnya memang ketika kita memasuki ke profesi hakim sendiri, memang tugas fungsi utamanya adalah menyidangkan perkara dan memutusnya seperti itu.
Akan tetapi selain itu semua, selain menyidangkan, terus selain menyusun sebuah putusan, itu ada hal tugas penting lainnya. Salah satunya diantaranya adalah pengawasan internal yang telah telah didelegasikan oleh ketua pengadilan seperti itu. Karena hakim adalah sebagai hakim pengawas bidang di suatu satker, yakni di pengadilan yang ditempati oleh seorang hakim itu sendiri, maka hakim yang telah didelegasikan dan telah diberi tugas oleh ketua pengadilan sebagai hakim pengawas bidang harus melakukan pengawasan seperti itu. Baik itu adalah pengawasan dari kepaniteraan dan juga pengawasan untuk kesekretariatan seperti itu. Dan pengawasan sendiri yang harus dilakukan oleh seorang hakim adalah setidak-tidaknya 3 bulan sekali, ini per periode seperti itu. Jadi setiap 3 bulan sekali seorang hakim itu harus juga menyusun sebuah laporan pengawasan yang mana isinya adalah berisi evaluasi ataupun hal-hal temuan yang kiranya masih kurang sesuai seperti itu, yang nantinya akan ditindaklanjuti untuk diperbaiki oleh masing-masing baik itu kepaniteraan maupun kesekretariatan seperti itu. Mungkin itu yang masih belum banyak diketahui orang luar ataupun teman-teman calon hakim yang baru saja terjaring di tahun 2021, yakni selain menyidangkan perkara dan menyusun sebuah putusan, hakim itu ada tugas penting lainnya seperti itu. Selain pengawasan dan juga ada tugas-tugas melekat lainnya yang mana itu pasti nantinya adalah bagaimana ketua mendelegasikan seorang hakim ini untuk bertindak ataupun melakukan sebuah pekerjaan. Seperti ketika kita tahu di Mahkamah Agung sendiri, yakni terutama Dirjen Berilat sudah ada akreditasi penjamin mutu, kemudian ada pembangunan zona integritas dan seperti itu. Itu semuanya nanti juga hakim berjibaku dan juga bertugas dan juga melakukan pekerjaan untuk hal itu seperti itu. Jadi tidak hanya melulu menyidangkan dan memutus perkara. Jadi tidak hanya menyidang, tidak hanya sidang, tidak hanya memutus perkara saja. Karena kan orang-orang pasti taunya hakim itu tugas utamanya atau tugasnya itu memutus perkara saja. Tapi ternyata juga untuk intern kantor seperti itu ya. Jadi saya juga gitu sama pandangan ketika mau masuk di PA Bangli ini sendiri juga seperti itu bayangan saya. Oh, cuma 7 perkara setahun, bayangan saya mau ngapain aja cuma itu bayangan saya awal ketika sebelum masuki yang sesungguhnya profesi hakim ini seperti itu. Ketika saya sudah menjalaninya dan sudah hampir 2 tahun di PA Bangli, oh ternyata banyak sekali tugas-tugas yang tidak terfokuskan pada sidang ataupun keputusan seperti itu. Seperti bagaimana kita membuat atau mengimplementasikan APM atau mengimplementasikan zona integritas seperti itu. Terus kemudian juga bagaimana kita menjalin atau bersinergi dengan instansi lain, karena hakim adalah sebagai humas atau juru bicara pimpinan negara sendiri, jadi juga harus bersiap diri untuk bisa bagaimana menjalin komunikasi, menjalin hubungan dengan instansi sekitar seperti itu. Itulah saya pelajari ketika saya masuk di PA Bangli dengan minimnya perkara seperti itu. Ya cuma di ruang sidang aja ya, cuma jalan-jalan ke sana ke sini. Iya, nggak hanya dari ruang sidang terus ke ruang hakim turun tangga, nggak seperti itu. Ternyata banyak hal yang di luar dugaan juga ketika memang di awal belum paham betul nih untuk di profesi hakim ini kira-kira ngapain aja sih gitu kan. Tapi ketika udah masuk enggak nih ternyata nggak hanya nggak hanya pegang palu aja gitu, nggak hanya pegang laptop terus konsep, nggak seperti itu. Tapi ada kalanya kita bisa berkeliling, dalam artian ini adalah bersinergi dan menjalin komunikasi dengan instansi lain yang dalam hal ini hakim adalah sebagai juru bicara seperti itu. Gitu. Jadi banyak hal-hal lain, benar banyak hal lainnya memang tidak hanya berfokus ke sidang. Gitu. Jadi saya sendiri lebih mendikte diri saya sendiri dalam artian enggak meskipun Bangli cuma 7 perkara seperti itu ya, itu enggak menjadi halangan untuk kita tetap menjalankan profesi yang mulia ini dengan hikmat seperti itu, karena banyak hal yang bisa kita lakukan yang tidak hanya berfokus di penindakan. Ternyata ya Bu, ya mungkin orang lain taunya cuma sidang. Iya benar, memang tidak menutup kemungkinan seperti itu, karena saya sendiri pun dulu mengiranya juga seperti itu, kirainnya cuma
pegang palu, dak selesai, pegang laptop, Pada bisa, ketika ketok ada yang lain ya. Nah Bu, masih ke pertanyaan selanjutnya nih, karena kan pasti ini kan sedang penerimaan calon hakim juga ya Bu tahun 2021. Iya. Pasti kedepannya juga pasti akan banyak calon-calon hakim gitu di tahun-tahun selanjutnya. Mungkin bisa diceritakan Bu, apa sih kiat-kiat yang harus disiapkan jauh-jauh hari sebelum mengikuti seleksi calon hakim? Saya kira kalau persiapan awal untuk bisa lolos ataupun bisa terjaring untuk menjadi seorang hakim sendiri, teman-teman semua di luar sana udah lebih pintar mungkin banget ya, karena media sekarang itu sudah sangat luas dan tak terjangkau, bisa dibuat apapun itu, mau bagaimana untuk latihan soal, terus mau nyari info bagaimana tips, trik dan sebagainya, itu saya kira sudah sangat cukup dan sangat lebih pintar teman-teman di luar sana, saya kira seperti itu. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah perihal kesiapan ketika memang sudah lolos dan bersiap diri untuk menjadi atau akan menjadi seorang hakim. Otomatis kesiapan utama bagi saya untuk bisa untuk mengarungi atau menekuni sebuah profesi hakim ini, yakni profesionalitas dalam hal ini adalah kapabilitas dan kemampuan diri seperti itu. Karena hakim adalah orang yang dianggap tahu segala hukum seperti itu, atau biasa kita sebut jus curiae seperti itu. Jadi mau bagaimanapun, mau bentuk hukum dan masyarakat sefleksibel apapun itu, hakim tetap dianggap tahu seperti itu. Jadi hakim tetap dianggap tahu dan harus tahu menjawab semua kompleksitas, semua permasalahan yang diajukan oleh masyarakat mencari keadilan. Jadi kesiapan utama yang harus dimiliki ketika memang memilih sebuah profesi hakim ini adalah kapabilitas diri atau kemampuan diri seorang hakim tersebut seperti itu. Karena tanpa itu semua nanti kita akan kelimpungan seperti itu, karena sejatinya hukum itu berjalan seperti itu, meskipun hukum yang disodorkan masyarakat akan terus berjalan, kita tetap dihadapkan dengan undang-undang yang sejatinya juga tidak berjalan seperti dalam artian bagaimana kita mengimbangi kompleksitas hukum yang di masyarakat itu semakin dinamis dengan adanya undang-undang yang sejatinya dia tepat seperti itu, bagaimana benar Nggak secepat masyarakat benar dia berjalan agak lamban atau hukum berjalan agak belakang seperti ini dalam hukum kepastian ya, dalam arti ketika hakim memutus A, B, C, D itu sejatinya ada semua di buku sudah seperti itu, tapi ada banyak hal yang itu di luar buku atau di luar undang-undang yang kita punya seperti itu. Maka disitulah nanti letak bagaimana seorang hakim itu harus bisa menginterpretasikan hukum yang sudah ada atau undang-undang yang sudah ada seperti itu. Jadi disitulah persiapan awal. Tapi itu hanya salah satu persiapan yang harus dipunyai dan harus dipersiapkan. Tapi ada hal persiapan lain yang juga perlu dipersiapkan juga untuk adik-adik calon hakim yang telah lolos di seleksi tahun 2021 kemarin. Untuk mempersiapkan kapabilitas diri sendiri, ada banyak hal yang harus juga dipersiapkan untuk bisa atau yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua, adik-adik semua yang telah lulus di penjaringan calon hakim di tahun 2021 kemarin. Ini diantaranya adalah bagaimana kita bersikap dan menjaga marwah hakim itu sendiri seperti itu. Yang itu nanti bahasanya akan sangat panjang banget, karena kita sebagai seorang hakim harus bisa menempatkan benar-benar marwah hakim yang mulia seperti itu. Oleh karenanya, kenapa sih sebutan yang mulia itu kok disematkan pada seorang hakim ya? Kenapa kok nggak disematkan kayak presiden ataupun wali kota, gubernur dan lain-lain? Enggak seperti itu. Kenapa hanya disematkan di seorang hakim aja? Karena memang dengan menekuni atau berprofesi sebagai hakim sendiri memang berarti dia berkomitmen dan juga bersiap diri benar-benar menjadi orang yang mulia seperti itu. Bermulia dalam hal ini adalah baik dalam sikap, sifat, terus tata krama, ucapan dan lain sebagainya. Jadi sudah melekat di kehidupan sehari-hari. Benar, harus sangat melekat di kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam kantor, di luar kantor, itu yang paling utama. Jadi bersiap dirinya seperti itu sih. Jadi memang kalau sudah menjadi seorang hakim, pilihannya sudah menjadi hakim, ya
bagaimana kita bisa membawa dan mempertahankan marwah hakim yang mulia ini seperti itu. Ibu kan udah ngomongin soal marwah hakim, berarti kan sebenarnya ada hal-hal yang nggak bisa nggak boleh dilakukan oleh hakim. Kira-kira apa aja Bu yang bisa dikerjakan dan nggak dikerjakan Bu Enden sebagai seorang hakim? Do and done itu perihal yang sangat formalistik ya, karena memang kita seorang hakim dan profesi manapun itu pasti dia akan terikat oleh yang namanya kode etik seperti itu. Nggak hanya hakim aja, tapi semua profesi, semua pekerjaan itu semuanya ada kode etiknya seperti itu. Semua profesi juga, salah satunya juga hakim, di dalamnya pasti ada kode etik yang harus dipatuhi, yang harus dipedomani oleh seorang hakim itu sendiri. Sebagaimana kode etik pedoman dan perilaku hakim atau KEPPH yang dimiliki seorang hakim, itu ada banyak hal Mbak Riz. Itu diantara di dalamnya itu ada 10 pokok atau 10 dasar prinsip kode etik yang harus dipenuhi oleh seorang hakim itu sendiri seperti itu. Yang pertama adalah bagaimana hakim itu harus bersikap atau berperilaku adil. Kemudian kedua, bagaimana seorang hakim itu harus berperilaku jujur. Kemudian nilai prinsip yang ketiga adalah bagaimana seorang hakim itu harus berperilaku arif dan bijaksana. Kemudian yang keempat, bagaimana seorang hakim itu harus bersikap mandiri. Kemudian yang keenam, itu bagaimana seorang hakim itu harus bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, bagaimana sih seorang hakim itu harus menjunjung tinggi harga diri. Kemudian nilai prinsip yang ke-9, yakni bagaimana seorang hakim itu harus berperilaku rendah hati. Dan yang terakhir, yang ke-10, prinsip dasar atau nilai yang harus dipedomani oleh seorang hakim adalah bagaimana seorang hakim itu harus bersikap profesional. Ujian jadi hakim nggak cuma pas di awal ya, udah jadi pun masih tetap ujian. Nilai yang harus melekat, dan itu sangat tidak mudah. Dalam artian tidak mudah adalah kembali ke diri hakim itu sendiri seperti itu. Karena meskipun KEPPH atau kode etik hakim sudah jelas-jelas terpampang di surat keputusan bersama dan peraturan antara surat keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, tapi hal itu akan menjadi tidak ada gunanya seperti itu ketika memang dari pribadi masing hakim itu sendiri tidak mau mencerminkan 10 prinsip nilai kode etik itu. Dan bagi saya, untuk menjadi seorang hakim yang menjadi tantangan berat di 10 dasar pengimplementasian nilai dasar itu adalah bagaimana berperilaku adil seperti itu Mbak. Karena adil ini adil yang seperti apa? Karena seperti itu. Karena sifat adil ini sifat-sifat yang sulit untuk bisa diukur, benar sekali. Dan contoh kecilnya ketika kita menyidangkan perkara ya, ini adil buat siapa nih maksudnya gitu kan? Mungkin pihak yang kalah pun merasa dia nggak adil, saya nggak seperti maunya, dia merasa dirugikan dan sebagainya seperti itu. Karena yang sulitnya seperti itu sampai Nabi sendiri dalam riwayatnya menceritakan di mana ada 3 di dunia ini, 3 tipe macam hakim seperti itu. Yang pertama, satu-satunya dia masuk surga, tapi yang 2 lainnya dia masuk neraka seperti itu. Tadi dengan perbandingan dan Nabi berungkapan seperti itu bahwa memang sesungguhnya menjadi hakim dan berperilaku adil pun itu sangat sulit di dunia ini seperti itu. Sehingga perbandingannya 1:2 seperti itu. Di antara 3 cuma 1 yang selamat dia menjadi hakim yang benar-benar adil, benar. Dan yang 2 dia bisa masuk neraka seperti itu. Karena 1 ini dia memang benar-benar memutus berdasarkan keadilan sesuai dengan kemampuannya. Jadi dia memutus suatu perkara sesuai dengan kemampuannya, dia berkompeten seorang hakim itu, dan dia memutus sesuai keadilan, itu yang masuk surga. Sedangkan 2 lainnya adalah dia punya kompetensi, punya kapabel, dirinya udah pintar mampu untuk bisa memutuskan sebuah keputusan yang benar keadilan seperti itu, tapi nyatanya dia memutuskan yang lain seperti itu, dan itu pasti sudah masuk neraka. Apalagi untuk jenis yang terakhir ini juga dia sudah tidak berkapabel, dalam hati ini dia tidak berkompetensi sebagai seorang hakimnya ini, ya cuma duduk aja ya, pokoknya dia hadir aja di kantor cuma menggugurkan sebagai profesi hakim dan tidak dengan memperkaya dirinya sehingga dia wawasannya luas, dan tapi dia memutus dengan yang tidak adil juga, itu jelas-jelas masuk neraka. Jadi
perbandingannya itu sangat tipis dan memang sangat sulit. Itulah ketika berbicara sebuah keadilan seperti itu. Jawabannya besar sekali Ya, ya. benar banget. Ngomong-ngomong juga sebuah pertanggungjawaban nih ya, karena memang hakim meski ada yang bilang adalah wakil Tuhan di dunia seperti itu. Ada yang bilang seperti itu, benar. Karena memang apa sebenarnya makna dari hakim itu adalah wakil Tuhan seperti itu. Sebenarnya adalah makna dari hakim adalah wakil Tuhan itu sendiri adalah bagaimana hakim itu mengemban amanahnya, tidak sekedar dia pertanggungjawabkan pada negara, pada hukum dalam hal ini, kemudian tidak hanya sekedar pada dirinya ataupun pada pencari keadilan seperti itu, tapi di luar pertanggungjawaban itu hakim juga harus bisa mempertanggungjawabkan semua putusannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa seperti itu. Itulah sebenarnya hal yang paling berat dan mungkin akan sangat sulit ketika memang seseorang itu tidak mempunyai komitmen dan juga berbenah diri lah ketika dia sudah menjadi seorang hakim. Dia harus juga berkomitmen untuk selalu berbenah diri, memperluas wawasan dan sebagainya. Memantaskan diri juga. Benar, itu lebih tepatnya lebih memantaskan diri lah, gimana nih sebagai wakil yang katanya wakil Tuhan nih, bagaimana sepantasnya wakil Tuhan itu seperti itu. Jadi tidak cuma sekedar mengimplementasikan hukum yang ada, tapi juga memberikan keadilan ke masyarakat seperti itu. Benar. Ke masyarakat juga ke Allah. Benar, Tuhan yang Maha Kuasa itu yang sangat berat sekali seperti itu, karena kita sebagai hambanya juga tidak bisa membaca mentah-mentah apa yang sesuai atau yang telah dinaskan, yang telah difirmankan dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai hambanya hanya bisa mendekati lah apa maunya dan kehendak Tuhan pada hambanya. Jadi ya kita sebagai hambanya tetap berbuat baik seperti itu. Jadi tantangan terberat bagi saya ketika memang menjadi seorang hakim adalah mengimplementasikan perilaku adil itu sendiri. Itu kalau bagi saya benar, karena memang dia nilai untuk bisa mengatakan adil itu sangat tidak bisa diukur kata saya, dan sangat membingungkan. Tapi selain dari itu, oleh karenanya bagi saya, karena memang saya masih hakim yang baru ya, dan juga mungkin tidak menangani permasalahan atau perkara-perkara yang pelik ya, masih perkara itu saja banget ya baris dengan intensitas perkaranya cuma 7 perkara sama gitu ya. Tapi ketika mendengar cerita, mendengar curhatan teman-teman yang lain, terus mendengar berita seperti ini, memang berperilaku adil inilah yang sebenarnya sangat berat. Karena ketika orang sudah tidak bisa berperilaku adil, maka banyak akan rentetannya kan menjerumuskan seorang hakim itu nanti berkesinambungan dengan bagaimana kejujuran seorang hakim itu sendiri. Dan ketika dia sudah tidak bisa berbuat adil, akan juga dipertanyakan kejujurannya kan. Juga kalau dia nggak bisa berbuat adil, ya nanti kejujurannya bisa dibeli, kemudian putusannya pun bisa dibeli dan lain sebagainya. Makanya dengan dia berbuat adil, berarti memang dia benar-benar meletakkan porsi yang seharusnya pada para pencari keadilan. Kemudian satu lain hal yang menjadi catatan dalam karir saya sebagai seorang hakim ini, selalulah istilahnya libatkan Tuhan dalam segala keputusan dalam keputusan apapun. Ini meskipun tidak berbicara soal putusan dalam hal ini yang disusun oleh seorang hakim, dalam semua kehidupan, tataran kehidupan pun kita harus selalu melibatkan Tuhan bersama kita seperti itu kan, yang kita tahu. Jadi apapun itu, terlebih kalau sekarang ini adalah perihal putusan yang telah dibuat oleh seorang hakim, bagi saya pelibatan Tuhan itu adalah hal yang utama seperti itu. Jadi ketika sudah seorang hakim mau melibatkan Tuhannya dalam membuat setiap keputusannya, insya Allah pasti dia akan di bawah dalam naungan bimbingannya seperti itu. Jadi untuk meminimalisir adanya kekurangan, kesalahan, ketidakadilan dalam hal ini ya, bisa kita memang selalu minta petunjuk dan perlindungan
ketika apa namanya menuntut suatu perkara itu juga akan menjadi hal yang apa namanya menjadi hal yang polemik dan menyulitkan ketika dihadapkan benar-benar kompleks nanti kan perkaranya tidak hanya perkara cerai dan sebagainya tidak, apalagi kalau sudah berbicara perkara kebenaran mungkin akan lebih kompleks ya kan. Saya sendiri masih belum menangani perkara kebenaran, tapi yang mungkin lama sudah arahnya ke kebenaran dan arahnya adalah harta di akhirnya itu pasti akan kompleks seperti itu. Maka ketika memutuskan suatu hal tersebut kita harus bisa selalu melibatkan Tuhan seperti itu. Jadi ketika akan disusun putusan atau seiring dengan berjalannya perkara dimaksud kita selalu melibatkan Tuhan. Jadi ketika mengalami kegundahan dan kebimbangan seperti ini cukup kita tanyakan seorang hakim itu tanyakan kepada hati nuraninya seperti itu, karena hati nurani kita tidak akan pernah salah menyeleksi mana yang baik dan mana yang buruk seperti itu. Tapi kalau memang hal itu baik, hati nurani kita akan berkata oh itu memang baik, memang kamu harus menuntut seperti itu seperti itu. Dan ketika memang itu bukan hal yang baik, hati nurani kita pun akan membenarkan itu bukan hal yang baik seperti itu. Karena saya mengutip sebuah hadis ini yang menurut saya memang tidak hanya bagus untuk dipedoman di sana hakim, tapi bagus untuk dipedoman seluruh umat yang ada di dunia ini seperti itu, yaitu mintalah fatwa pada nuranimu seperti itu. Kebaikan adalah suatu yang menyenangkan atau membuat hatimu senang, tapi kejelekan atau keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu menjadi gelisah atau gundah seperti itu. Itu hal yang sangat bijak untuk kita pedomani, karena memang ketika hati nurani sudah berbicara itu jelek dan kita melakukannya pun tidak nyaman, tapi itu bukan hal yang bagus seperti itu. Kalau misalkan kita dalam hati nurani ini hal yang bagus nih, kita ketika melaksanakan pasti dengan kondisi yang bahagia atau happy seperti itu. Contoh kecilnya kan kita nggak mungkin nih, kalau misalkan saya seorang hakim nih ya menerima suap misalkan, tapi naudzubillah dzalik ya. Menerima suap sejumlah uang 10 juta misalkan ya. Nggak mungkin kan saya terus posting di status WA saya, di story WhatsApp saya, alhamdulillah hari ini dapat suap 10 juta. Itu pasti akan disimpan dan ditutup rapat-rapat sehingga timbul sebuah ketakutan. Tahu ya, sampai ada orang yang tahu saya telah disuap 10 juta dan lain sebagainya. Itu contoh Itu benar. benar, itu kan sudah sangat real gitu loh. Ketika memang ketika dia menolak apa yang digariskan hati nurani itu berarti dia sudah tidak sesuai sebenarnya. Tapi kan kebanyakan kita dia menutup seolah-olah menutup mata, menutup telinga, kadang-kadang juga menutup hati kita sendiri agar kita apa kata hati nurani nggak penting lagi gitu. Yang penting kepuasan diri, terus kepuasan keluarga dan sebagainya. Nah Bu, ini kan kita udah ngobrol panjang lebar nih tentang perjalanan karir seorang ibu mufidah sebagai hakim. Nah selama ini apa aja sih Bu suka dan duka yang sudah Ibu rasakan? Kan baru tahu ya. Pasti ada ups and downs. Bener, meskipun masih baru kan 2 tahun nggak sih, tapi ya itulah juga hidup ya Mbak ya. Nggak hanya seorang hakim, tapi ini saya berbicara sebagai konteks seorang hakim ya. Bagi saya suka dan dukanya dulu ya. Dukanya adalah ya nanti sih pastinya jauh keluarga mungkin Mbak ya. Jadi saya memang posisi saya adalah di sini single factor karena suami jauh, anak jauh, berbeda ya. Mungkin itu yang menjadi duka saya seperti itu. Tapi itu adalah sebagai konsekuensi bagi saya yang harus saya juga jalankan gitu. Karena memang ketika di awal sudah berkomitmen mau ditempatkan di mana aja ya sudah, berarti konsekuensinya harus berdialog dengan saya seperti itu. Ataupun untuk yang sukanya sendiri banyak hal-hal yang istilahnya banyak saya belajar, terus banyak saya untuk mengembangkan diri, terus saya juga banyak juga introspeksi diri dan sebagainya. Oh ternyata gini ya hakim itu, oh ternyata hakim itu harus banyak belajar nih, mulai dari hukum pacaran, mulai dari hukum apa namanya materialnya dan lain sebagainya. Sampai di luar konteks persidangan pun juga harus belajar. Dan ini salah satunya kalau saya sebutkan di awal tadi, bagaimana sih kita menjalin komunikasi
dengan pihak eksternal. Itu juga yang harus dipelajari dan juga harus didalami dan diluaskan lagi, misalnya bagaimana untuk bisa menjalin bersama instansi dan internal kantor juga benar, itu juga yang harus utama. bisa apa memahami bagian kepanitraan itu apa aja Benar, itu juga benar. sebetulnya. Itu sangat luas sekali dan itu bagi saya juga halnya yang menyenangkan karena itu hal yang nggak saya ketahui akhirnya saya ketahui seperti Eksplor lebih banyak kawasan ya Bu, ya. eksplor kawasan dan juga pastinya bisa berpindah-pindah tempat yang mana Ya. karena kita di sini jauh dari keluarga kita bisa jalan-jalan, Ya. refreshing, rekreasi dan sebagainya. Keluarga Juga baru. yang utama juga kita bisa ketemu keluarga baru di tempat kita ditugaskan gitu kan. Kita lebih mengenal banyak orang dengan karakter yang banyak juga. Oh Ya. ternyata keluarga saya di jauh pun ada seperti itu. Tidak hanya ketika saya sedih saya harus jauh sama keluarga yang di rumah. Oh saya sudah punya keluarga baru nih di sini. Itu suatu sukanya juga ketika menjadi seorang hakim. Jadi ketika 3 tahun 4 tahun berpindah ya kan berputar seterusnya. Oh ada teman baru nih, ada keluarga baru lagi nih di kota ini, di kota ini dan seterusnya. Iya, jadi pelipur lara kalau lagi kangen sama keluarga gitu gitu, saya punya keluarga di sini gitu ya, dan itu apa akan berkesinambungan terus karena kan apa perpindahannya setiap 3 tahun sekali ya Bu. Benar, 3 sampai 4 Keluarganya makin gede. keluarganya makin meluas dan Circle-nya banyak ya. circle-nya banyak. Iya. Nah Bu, gak kerasa kita udah berada di penghujung podcast ya Mbak Desiati. Nah, sebelum ditutup nih Bu, ada juga closing statement untuk mungkin terkhusus untuk teman-teman yang sekarang sudah diterima menjadi Cakim APP atau Cakim 2021 kemarin. Ada yang ingin disampaikan kepada mereka? Sedikit yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik atau teman-teman semuanya yang telah berhasil lolos, saya ucapkan pertama selamat bergabung di Mahkamah Agung dan semoga kedepannya benar-benar menjadi hakim yang bermarwah dan bermartabat. Itu saja. Karena value-nya seorang hakim itu tadi ya, martabat, bermarwah. Baik, tidak terasa ya Bu, sudah habis waktunya di penghujung podcast dan terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu terima kasih waktunya tidak ada salah-salah kata. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton podcast kami. Sekian dari saya Nadira Fadila selaku host pamit dan Risma Yudhistira. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa.